Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan siang hari ini beserta pemirsa podcast kita kedatangan Bapak Edi Purwanto SHMM, yang mana beliau sebagai arsiparis ahli muda di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Yang pertama yang akan saya tanyakan, apa yang akan dilakukan untuk mendapatkan pengalaman terkait pengelolaan arsip dengan digitalisasi? Ya, baik Pak Mustafa, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terkait saya selaku pengelola kearsipan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul, terkait dengan pengelolaan arsip, sebelum kami jauh berbincang-bincang tentang kearsipan, bahwa terkait dengan pengelolaan arsip ini ada dicanangkan oleh Kementerian Pemberdayagunaan Aparatur Sipil Negara atau Reformasi Birokrasi, yaitu pada tanggal 17 Agustus 2016, yaitu terkait dengan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip atau GNSTA. Nah, itu yang dicanangkan oleh Kemenpan RB. Itu semua kementerian yang ada di Indonesia. Dan juga ini kami melaksanakan terkait dengan pelaksanaan tertib arsip tersebut di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Yang selanjutnya, dan kami juga ikut mendukung dan mensukseskan terkait dengan program prioritas Menteri Agama. 7 program prioritas Menteri Agama, salah satunya yaitu transformasi digital. Nah, ya. Yang selanjutnya, arsiparis kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul terkait dengan pengelolaan arsip mempunyai slogan untuk penyemangat, yaitu Serincah Dia. Apa itu Pak Mustafa? Yaitu selamatkan informasi arsip dengan alih media. Nah, terkait dengan sebelum kita melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip, terutama alih media, ini kami dengan tim alih media di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul, sebelum melaksanakan, kita melaksanakan studi tiru atau ngasuh kawruh. Sejak kita kedatangan dari Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, itu langsung dipimpin oleh Pak Irjen waktu itu, kita terkait dengan kearsipan untuk penataan arsip yang rapi dan digitalisasi. Nah, sejak itu kita disarankan oleh Pak Irjen untuk studi tiru ke ke Kementerian Agama Bangli, yaitu di Bali, bukan Banglipuro. Oh, ya. Bali. Setelah itu tim alih media studi tiru ke sana terkait dengan penataan arsip. Sejak itu kita juga melakukan studi tiru. Kita ke lembaga pembina, yaitu ke Arsip Nasional Republik Indonesia, yaitu ke ANRI, ke Jakarta. Nah, karena kita punya permasalahan terkait dengan lembaga binaan kami di KUA, itu banyak dokumen, karena di KUA itu sebagai ujung tombak layanan di masyarakat, itu banyak mengeluarkan dokumen-dokumen yang bersifat permanen atau vital. Contoh seperti di KUA itu mengeluarkan berkas-berkas nikah atau NB itu sifatnya permanen, tidak boleh dimusnahkan, harus dijaga arsipnya. Nah, karena kenapa kok dijaga arsip tersebut
karena di dalamnya, di dalam berkas nikah terdapat dokumen-dokumen personal seperti fotokopi KTP calon pengantin, Ya. fotokopi KK wali, terus fotokopi ijazah, fotokopi buku nikah wali, dan ada akte cerai dan lain sebagainya. Jangan lupa ya, yang penting juga ada nik itu Pak, itu juga sekarang sariskan. Iya, itu harus kan, makanya ini pendidikan itu kalau enggak hati-hati bisa disalahgunakan Pak. iya, sekarang banyak sekarang modus-modus untuk menyalahgunakan sangat-sangat luar biasa. Nah, ini kami punya inisiasi terkait dengan alih media. Nah, kita ke ANRI waktu itu kita membawa dokumen contoh berkas NB. Kita ke sana minta arahan dan solusi bagaimana terkait dengan dokumen berkas nikah tersebut. Kemarin mendapat arahan untuk digitalisasikan dan ditandatangani secara elektronik oleh atasan langsung, yaitu kepala KUA. Dan setelah itu kita juga studi tiru, kita ke waktu itu kita ke ANRI tanggal 3 Juni kelas nasional. Terus kita ke studi tiru ke Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang itu yang ada di sebelah gedung JIC itu sangat luar biasa. Ternyata secara pengelolaan sangat bagus, karena di sana terkait dengan pengelolaan sangat mendapat apresiasi atau kejuaraan lintas sektoral dari ANRI itu beberapa kali, karena tadi dari pimpinan, dari kepala daerah, gubernur itu menyupport terkait dengan anggaran-anggaran terkait dengan kearsipan, penataan kearsipan. Dan juga kita masih kurang ilmu, kita studi tiru, kita ke arsip UGM. Di sana kita belajar terkait penataan dan juga penataan penyelamatan arsip yang rusak atau yang dikelola dengan restorasi. Nah, itu beberapa pengalaman kami dengan tim kita studi tiru terkait dengan pengelolaan arsip, terkait dengan arsip digitalisasi, Pak Mustafa. Terima kasih. Jadi dengan adanya tadi istilahnya ada semacam GNSTA, Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip. Ya. Dengan pengalaman-pengalaman yang Pak Edi sampaikan, tentunya dengan kearsipan ini kalau tidak sadar dibandingkan, mungkin juga kita atau Pak Edi sendiri sebagai pengelola dengan teman rekan-rekannya mungkin juga kurang pengalaman. Memang betul-betul butuh pendamping yang bisanya nanti supaya mempercepat untuk kerja dalam pengarsipan. Ya, kita langsung ke ANRI kan sebagai lembaga pembina kearsipan semua kementerian itu, bukan hanya Kementerian Agama, itu semua kementerian Pak Mustafa, lembaga pembina. Ya, ANRI itu sebagai lembaga pembina kearsipan di semua kementerian. Kemudian Pak Edi, berbicara masalah arsip tadi, itu sebenarnya arsip itu penting yang untuk di lembaga perkantoran atau secara pribadi personal juga ada sebenarnya itu sangat penting nggak untuk arsip pribadi dalam arti untuk arsip keluarga itu sebenarnya juga perlu dianunda seperti sama-sama sadar itu tadi Gerakan Nasional Sadar terkait tadi itu. Terkait arsip itu kita menyimpan arsip secara di lembaga atau kementerian dan juga arsip pribadi, semua itu penting Pak Mustafa ya. Kita terkait dengan dokumen atau arsip di keluarga tetap kita berupaya, mari kita sadar arsip, kita dokumenkan, kalau bisa kita dengan alih media kita scan dengan yang yang ringan-ringan saja kita scan dan kita dokumenkan ya. Jadi ada hard copy-nya dan ada soft copy-nya. Gitu. Kita jarang kalau di dokumen keluarga itu jarang di dokumen secara digitalisasi ya. Tapi kalau kita sadar dengan arsip, kita selamatkan
dengan alih media. Sewaktu kita akan menggunakan untuk kepentingan di keluarga, kita tinggal buka di file, kita lakukan. Ya, karena keluarga kan kadang itu secara apa meskipun tidak kontinu kan kadang sempet mendadak kita gunakan juga. Ya. Mungkin untuk apa? Untuk mengurus paspor, waris, sampai untuk misalnya kita daftar berbagai lembaga kerja atau bagaimana itu kan juga penting. Sangat penting. Kemudian Pak Edi, setelah apa adanya dengan apa center tadi itu record center di kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul, perkara apa saja yang sedang ditangani, yang digitalisasi saat ini? Mungkin jangkauannya nanti mungkin untuk yang apa kedepannya akan lebih lebar lagi. Sementara ini apa saja Pak Edi? Ya, baik Pak Mustafa. Ini terkait dengan alih media yang kita inisiasikan. Kita fokus pada lembaga pembinaan, yaitu di kantor urusan agama atau kecamatan di KUA. Itu kita fokus pada berkas NB. Jadi karena di KUA itu sangat banyak menumpuk berkas-berkas pernikahan. Yang saya di KUA itu secara sarpras terbatas dan pengelola juga terbatas. Nah ini karena dokumen permanen, kami dengan tim mempunyai inisiasi, kita alih mediakan dan kita pindahkan ke record center. Kita memanfaatkan gedung arsip atau bekas KUA di KUA Pundong itu masih bagus. Nah itu kita manfaatkan sebagai berkas nikah yang sudah dialih mediakan di KUA dari 17 KUA. Kemarin yang kita laksanakan 9 KUA karena kita terkendala pada sarpras, yaitu alat scanner, alat scan itu kan khusus untuk melakukan scanner khusus yang model itu mereknya Libra dan Seizure itu kan khusus. Jadi baru yang kita laksanakan 9 KUA, yang 8 itu belum karena menunggu program revitalisasi dan menunggu bantuan dari binaan langsung dari Dinas Pusat. Kemudian apabila di salah satu KUA mungkin yang tadi masalah alat kayak Seizure dan bagaimana cara pengoperasiannya itu ada sosialisasi enggak, ada pelatihan enggak dari Kementerian Agama Bantul khususnya? Mungkin menunjuk dari KUA mana atau mengumpulkan personel dari masing perwakilan KUA itu ada pelatihan enggak Pak? Sejak kita dulu waktu studi ke ANRI tanggal berapa tadi, tanggal 3 Juni kita langsung di Kemenag Kabupaten Bantul kita mengadakan BIMTEK terkait dengan alih media menggunakan alat scan tersebut. Kita mengundang dari perwakilan dari KUA, 12 KUA dan dari Madrasah MIN, MTSN dan Madrasah Aliyah Negeri. Kita undang dan kita langsung menghadirkan narasumber dari Arsip Nasional Republik Indonesia itu terkait dengan alih medianya. Gitu alih medianya Pak ya. Iya. Kemudian sampai saat ini Pak Edi, berapa kira-kira berkas arsip nikah atau yang NB yang sudah di-scan dulu, yang sudah sampai sekarang kira udah berapa? Baik jumlahnya Pak. tuh. Ini sementara berkas nikah yang sudah dialih mediakan sejak tahun 2024 ini dari 9 KUA itu sejumlah 15.494 NB. Itu sudah kami laksanakan. Berapa? 15.494 NB. Ini dari 9 KUA. Dari 9 KUA. Iya. Nah ini sudah, dan berkas tersebut sudah kami pindahkan ke record center di Bantul. Yang selanjutnya tentunya ada semacam gagasan. Gagasan kok
ada Bapak misalnya mendirikan rekod center atau di kantor Kementerian Agama Bantul, itu bagaimana Pak gagasan pembentukan itu dari inisiatif mungkin personal atau usulan dari pihak lain atau mungkin masyarakat biasa atau memang langsung dari institusi dari atasan? Ya. Baik Pak, ini terkait dengan rintisan rekod center atau gedung arsip ini inisiasi dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Gitu. Nah, dengan apa ya dibuatnya record center ini untuk menampung berkas nikah yang sudah di-scan. Jadi berkas nikah yang sudah dialimediakan ya, di KUA yang sejumlah 15.000 sekian tadi, ya, 44, ini ya. kita pindahkan ke record center. Kenapa? Ini setelah di-scan kita pindahkan ke record center supaya di KUA itu ruangannya biar agak lengang, bahasa Jawanya selo. Selama ini kan melihat Pak, Mustafa melihat dokumen KUA itu NB sangat banyak sekali, karena tempat terbatas. Melihat coba di KUA Kasihan, Bangun Tapan itu sangat banyak sekali NB, padahal sana juga peristiwa nikahnya sangat tinggi. Nah, ini belum kita jamah untuk terkait dengan alih medianya karena terkendala alat tersebutnya. Jadi ini apa namanya, inisiasi untuk pembuatan record center ini untuk memindahkan dokumen tersebut biar di KUA agak lengang dan sudah disimpan di record center dan ditangani oleh pengelola arsiparis di kantor Kementerian Agama. Di samping itu juga mungkin Pak ya, dari segi keamanan lebih aman ya. Oh iya. Lebih tertata ya Pak ya. Iya, ini terkait dengan di record center ini kemarin alhamdulillah kita inisiasi untuk digitalisasi, kita pindah ke record center ini kemarin mendapat apresiasi dari Direktorat Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Ini sejak 2 bulan yang lalu dimonitoring dan mendapat apresiasi. Kita didampingi Pak Mustafa sejak tanggal 23 sampai 26 Juli 2025 kita didampingi oleh arsiparis dari Bimas Islam Pusat, dari Biro Umum, dan juga dari ANRI yang sangat luar biasa untuk mendampingi. Ini sangat luar biasa dari lembaga ANRI terjun langsung ke lapangan, ke pelosok yang ini di pelosok Bantul paling selatan ini, hadir di sini sangat luar biasa. Ini saya sangat bangga sekali ada pendampingan yang luar biasa ini. Nah, ini terkait dengan dan juga masih terus dilaksanakan pendampingan tanggal 13 sampai tanggal 15 kemarin juga hadir tim 2 terkait dengan alih media. Itu juga timnya dari Biro Umum, dari Arsip Bimas Islam dan juga dari ANRI. Itu terkait alih media dan restorisasi atau penyelamatan berkas-berkas vital yang rusak. Nah, itu kemarin sangat antusias, sangat penanganan arsip vital itu sangat istimewa. Nah, kemarin melihat beberapa alat yang untuk penyelamatan itu sangat mahal. Contoh ada tisu yang namanya tisu Jepang, itu belinya di Jepang ada. Ada spon untuk membersihkan itu khusus dari spon dari Belanda, itu juga dari Belanda itu, dan lain sebagainya banyak sekali terkait dengan alat untuk penyelamatan restorisasi arsip tersebut. Ini sangat luar biasa untuk penanganan arsip yang vital tersebut. Ini sangat hati-hati. Kemarin sampai berkas-berkas di staples, ada yang dipaku, itu sangat memprihatinkan. Tidak boleh kalau arsip itu tidak boleh dibolong kan biasanya ada. Ya mungkin Pak, cuma tujuannya biar rapi merata, biar tidak kemana-mana, tapi kan mungkin di satu sisi sangat-sangat tidak pas sekali karena itu merusak, karena besi atau staples itu kan kimianya itu dan merusak dokumen tersebut. Nah, kemarin sangat
diberikan sangat ilmu tidak boleh untuk diseteples maupun dibolong. Nah, dulu kan pakai outner ya, terus dibolong pinggirnya itu tidak boleh karena merusak dokumen. Iya, terima kasih Pak. Ya, para pemirsa, mungkin ini yang tadi disampaikan panjang lebar oleh Pak Edi Purwanto selaku pengelola arsip ahli media dari Kementerian Agama Kabupaten Bantul, Jawa Barat. Pertanyaan terakhir Pak, karena sesuatu itu harus apa? Kita tahu, kalau sudah tahu manfaatnya, mungkin dari masyarakat atau dari kita sendiri akan lebih termotivasi untuk apa? Untuk melaksanakan yang tadi itu, melaksanakan gerakan nasional Tertib arsip tadi itu. ya. Apa manfaat yang bisa kita ambil dari adanya dengan apa? Adanya gedung record center yang dari Kemenak Kabupaten Bantul Pak, yang sekarang dialokasikan di KUA Kapengen Pudong. Yang baik. kita harapkan manfaatnya apa Pak? Baik, jadi kemanfaatan dari dibuatnya rintisan record center ini kita yang pertama memanfaatkan lahan atau bangunan yang ada, menggunakan sarpras yang ada, dan kita menyelamatkan dokumen yang bersifat permanen. Ya. Kita jaga dengan baik karena itu pada suatu saat akan dicari oleh masyarakat terkait dengan pengurusan-pengurusan mungkin diantaranya mungkin ahli waris dan juga terkait dengan kepentingan keluarga, itu suatu saat akan dicari. Betul. Ya, karena apa yang masalah arsip tadi memang betul, dan kalau kita tidak memperhatikan itu, kalau pas kita butuh sebetulnya kita akan repot. Tapi kalau kita sudah tertib dan nanti tertib kearsipan tadi itu, insya Allah mungkin apa yang menjadi dokumen kita, keluarga kita akan terjaga, mudah untuk mencarinya, mudah untuk menyampaikan yang membutuhkan bisa kita memberikan. Iya. Khususnya untuk urusan-urusan kita pun urusan keluarga. Jadi kita itu semua akan mengeluarkan arsip Pak ya. Iya. Kita walaupun hidup ini, kita sebelum lahir aja kita sudah mengeluarkan arsip. Contoh kita waktu belum lahir kita ronsen ke dokter, ke rumah sakit, itu kita belum lahir kita sudah mengeluarkan catatan dokumen, ini hasil ini keadaan bayi janin. Nah, ini kita belum lahir sudah kita mengeluarkan dokumen. Nah, ini jadi kita untuk kita bersama untuk terkait dengan sadar arsip, untuk pengelolaan arsip, baik arsip pribadi maupun arsip di lembaga kita masing-masing. Terima kasih. Kemudian yang terakhir, wacana dari record center, gedung center ini, yang pertama yang kita sudah fokus tentang tentang pengarsipan, yaitu akta nikah. Karena di KUA ataupun di Kemenak Kabupaten Bantul, khususnya di Kabupaten Bantul ini kan juga banyak yang ditangani Pak, masalah wakaf, masalah nanti ada juga sampai wakaf haji dan sebagainya. Itu nanti ada ancaman enggak untuk untuk program yang berikutnya setelah akta nikah sudah sukses? Ya baik, ini terkait dengan pengolahan arsip, kita tidak fokus pada berkas nikah saja, tapi kita kesemuanya. Kita banyak mengeluarkan dokumen di Kementerian Agama, baik itu perwakafan, perhajian, dan juga banyak kita di madrasah. Itu juga kita sebagai lembaga binaan, kita fokus ke KUA karena KUA sangat krusial, banyak dokumen yang harus kita selamatkan terkait dengan berkas nikah atau NP atau akte nikah. Kalau di madrasah itu juga banyak terkait dengan permanen, seperti nomor induk siswa. Nah, itu induk siswa itu harus kita permanenkan, karena suatu saat selama ada masyarakat mencari duplikat itu kita larinya ke nomor induk siswa tersebut. Nah, itu kita juga sebagai aspirasi di Kabupaten Bantul ini sebagai punya lembaga binaan di KUA, di
madrasah, min, MTSN dan MAN. Nah, ini terkait dengan dokumen berkas yang terutama yang vital ini untuk kita berlahan-lahan untuk memperbaiki dokumen-dokumen tersebut. Ya, terima kasih. Jadi yang Pak Iwati ya, untuk sementara ini memang kita fokus ke akta nikah dulu Pak ya, untuk NB dulu nikah Pak ya. Iya, Meskipun nanti juga kita akan apa dari record center atau dari Kemenak juga banyak program yang sampaikan ke tadi, mungkin ada iya. apa istilah berkas-berkas untuk apa kemasjidan, Oh iya, daftar mualaf Betul, dan betul. sebagainya, ataupun nanti pogin atau workshop di masing-masing apa wilayah KUA. Iya. Nanti juga mungkin Iya. akan Dengan harapan kedepannya sampai segitu nanti data masjid, data lembaga keagamaan itu kita dokumenkan. Nah, Oke, terima kasih Pak Haji, Pak pemirsa podcast yang berbahagia, karena waktu sudah menjelang sore juga berbincang-bincang kami dengan Pak Haji sudah panjang lebar, mudah-mudahan bisa menjadikan manfaat khususnya untuk pribadi saya juga untuk rekan-rekan pemirsa podcast semuanya. Tetap salam sehat, tetap sukses selalu, barokah lancar. Sejauh ini pun terima kasih Pak Edi atas kehadirannya. ya sama-sama Pak. Mohon maaf apabila mungkin banyak kesalahan, mudah-mudahan apa yang saya Pak Edi bisa memberikan kami inspirasi yang lebih jauh lagi tentang kearsipan, sadar untuk kearsipan. Ya. Terima kasih Pak Mustafa ya. Terima kasih. Ya, mungkin terakhir terkait dengan pengelolaan arsip, digitalisasi, mungkin harapan terkait dengan pengelolaan arsip ini kita diberi continue ya untuk mengolah arsip terutama yang permanen. Iya. Nah, semoga dengan kita melaksanakan inisiasi ini dengan media berkas NB ini bisa menginspirasi di KUA di luar Kabupaten Bantul dan sampai ke luar ke nasional. Betul, sekolah ke nasional. Ini terkait dengan berkas-berkas nikah ini saya kira di semua KUA di se-Indonesia sama terkait dengan dokumen-dokumen pernikahan ini. Perlu tertib arsip isinya jelas itu untuk mempermudah tadi. Betul. Ya, terima kasih Pak Edi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam arsip.